Kita sering dengar kayak begini, "Ah, tensi tinggian dikit nggak apa-apalah, nanti bakal turun lagi. Kalau sudah tua, tensi cenderung naik." Semakin tua kita, semakin naik tensi. Itu mah wajar. Tapi, apa ini benar bahwa tensi yang ketinggian dikit nggak apa-apa? Atau perlu kita cemas? Kalau misalnya ada yang punya tensi 130-an, apa itu udah masalah nggak? Pada video ini, kita akan menjawab persis pertanyaan ini. Kita juga akan membahas bagaimana kalau kita pakai obat atau herbal buat nurunin tensi. Dan pada ujungnya saya juga akan bongkar rahasia bagaimana strategi terbaik kalau Anda mau punya lagi tensi normal. Maka nonton sampai di ujung biar jadi pintar tentang soal tensi. Kalau Anda baru pada channel kami ini, biar saya perkenalkan diriku dulu. Nama saya Dominic dan saya adalah coach kesehatan khusus penyakit metabolisme seperti hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Kebetulan saya pendirinya dari komunitas terbesar penderita gangguan metabolisme di Indonesia. Pada komunitas tersebut juga terdapat banyak orang yang sempat punya hipertensi. Namun setelah mengikuti arahan kami, mereka berhasil memiliki tensi normal kembali. Dan sejak 4 tahun saya membuat video-video seperti ini di mana saya berikan edukasi gratis pada masyarakat tentang punya kesehatan optimal tanpa obat atau herbal. Dan biar tahu aja, segala edukasi yang saya berikan bukan sekedar opini atau pengalaman saya. Semuanya berdasarkan sains dan ilmu medis terkini. Dan sudah dibuktikan pada puluhan atau bahkan ratusan studi dan kajian. Yuk kita lanjut membahas soal tensi yang ketinggian itu. Banyak teman suka takut dengan hal-hal seperti kolesterol tinggi atau gula darah tinggi. Walaupun dua penilai kesehatan ini patut diperhatikan, namun riset terkini dengan jelas menunjukkan bahwa punya tensi tinggi lebih berbahaya. Sampai kurang lebih 10 tahun yang lalu, dunia medis punya posisi bahwa tensi yang cuma sekitar 10 poin di atas wajar itu nggak apa-apa. Bahkan mereka anggap bahwa kenaikan tensi adalah hal yang wajar dan terjadi sebagai proses dari menjadi tua. Sehingga bagi orang yang tensinya cuma sampai 10 poin lebih dibuat istilah prahipertensi. Dan kondisi prahipertensi ini agak disepelekan, apalagi kalau pasiennya sudah termasuk lansia. Baru kalau tensinya sudah jadi 140 atau lebih, mereka mengakui bahwa kondisi ini merupakan faktor resiko untuk terjadi hal seperti serangan jantung, stroke, dan lain-lain. Biar Anda paham kenapa tensi dapat meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke secara drastis, mau saya kasih ibarat. Anggap sistem pembuluh darah kita seperti jalan. Selama jalan ini dilalui dengan jumlah kendaraan yang wajar, semuanya baik-baik saja. Itu kalau kita punya tensi normal yang sekitar 120/80. Nah, kalau tensi jadi ketinggian, itu kayak adanya terlalu banyak kendaraan. Dan akibat dari terlalu banyak kendaraan itu adalah bahwa permukaan dari jalan terjadi rusak. Ya, kayak jalan yang banyak lubang dan gak dirawat. Semakin lama adanya terlalu banyak kendaraan, semakin buruk keadaan jalan itu. Itu yang terjadi akibat tensi yang ketinggian itu. Bagian dari tempelan yang tubuh pakai buat isi lubang kerusakan itu adalah kolesterol. Nah, kurang lebih seperti itu yang terjadi kalau kita punya tensi yang ketinggian. Dan biar tahu aja, kalau tensi yang tinggi itu hanya terjadi sewaktu-waktu aja, emang nggak apa-apa. Karena kalau misalkan kita berolahraga intensif, tensi juga bakal naik untuk beberapa saat. Dan itu memang nggak apa-apa.
Cuma kalau tensi kita terus-terusan ketinggian, itu bisa bahaya buat kesehatan kita. Nah, saya sempat singgung tadi bahwa tensi yang ketinggian sedikit aja cenderung disepelekan. Tetapi pandangan dunia medis berubah drastis setelah dilakukan percobaan terbesar tentang prahipertensi. Percobaan itu punya nama Spring Trial dan sekitar 10.000 orang ikut dalam percobaan ini. Para peserta semua punya tensi ketinggian antara 120 sampai 140. Ya, hipertensi yang termasuk ringan saja. Dalam percobaan sprint itu dikaji sejauh mana hipertensi ringan, ya prahipertensi, itu punya dampak negatif dan dapat meningkatkan resiko terjadi dampak negatif terhadap kesehatan para pasien. Pada awalnya direncanakan bahwa percobaan ini berlangsung selama 5 tahun. Namun hasil dari percobaan itu begitu mengagetkan sehingga percobaan dihentikan setelah 3 tahun saja. Soalnya ternyata akibat buruk terhadap kesehatan para pasien segitu buruk sehingga dianggap nggak boleh dilanjut uji coba ini. Pokoknya setelah spring trial ini menjadi sangat jelas bahwa punya tensi ketinggian dikit ternyata jauh lebih buruk daripada diperkirakan. Buat teman-teman yang mau tahu lebih detail tentang sprint trial, saya sudah taruh link di bagian deskripsi dan bagian komen dari video ini. Nah, sejak sprint trial, pandangan dunia medis berubah cukup drastis. Dan di barat, seperti Eropa dan Amerika, sudah nggak ada yang pakai istilah pre-hypertension atau Indonesia prahipertensi. Sejak keluar hasil dari sprint trial itu, para dokter disuruh nanganin hipertensi ringan sama seperti hipertensi yang tinggi-tinggi. Pokoknya diusahakan semaksimal mungkin biar pasien punya tensi normal. Bagaimana caranya? Mungkin sekarang Anda bertanya. Sabar ya, akan saya jelaskan sebentar lagi. Namun sebelumnya mari kita lihat sebesar apa resikonya terjadi hal buruk akibat tensi ketinggian. Cukup ngeri kalau saya bilang. Begini, pada satu studi yang diterbitkan oleh American Heart Association, diberitakan bahwa pasien yang punya tensi ketinggian, resiko terjadi serangan jantung meningkat 3,5 kali. Atau dengan kata lain, resiko meningkat 250%. Lumayan kan? Nah, sekarang kita lihat persoalan stroke. Jauh lebih buruk lagi. Karena menurut WHO, hipertensi adalah pemicu utama atas terjadinya stroke. Atau dengan kata lain, lebih daripada 50% dari semua stroke yang terjadi itu gara-gara hipertensi. Ya, saya berharap Anda sekarang mungkin jadi lebih sadar tentang bahayanya tensi yang ketinggian. Dan seperti kita simpulkan dari sprint trial itu tadi, tensi yang cuma sedikit lebih tinggi daripada normal itu aja sudah membahayakan banget kesehatan kita. Nah, tinggal kita bahas apa sih yang bikin tensi ketinggian dan solusinya kayak gimana. Soal penyebab hipertensi itu sederhana sih. 90% lebih dari kasus hipertensi itu gara-gara kelebihan berat badan. Emang para dokter punya solusi? Coba tebak solusinya apa? Obat, obat, obat. Obatnya walaupun bisa efektif dalam hal menurunkan tensi yang ketinggian, namun nggak pernah akan bisa sembuh dari penyakit hipertensi. Sesaat obatnya dihentikan, langsung naik lagi tensinya. Sehingga para pasien harus pakai obat untuk selama-lamanya. Cukup bodoh sih kalau aku bilang. Karena riset dengan jelas menunjukkan bahwa bila mana pasien menurunkan berat badan ke level yang normal, hipertensi bakal sembuh. Ya, tapi kalau Anda lebih suka tampil montok dan pakai obat buat nurunin tensi, ya itu hak Anda. Cuman orang pintar mungkin akan setuju
bahwa mendingan kita turunin berat badan aja, ya Anda simpulkan sendiri saja. Tinggal kita membahas cara yang paling efektif buat nurunin berat badan sehingga tensi jadi normal kembali. Namun sebelum saya lanjut, saya mau minta tolong sama para pemirsa. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, tolong share sama teman-teman atau sama keluarga yang barangkali juga butuh informasi seperti ini. Dan jangan lupa nge-like video ini dan jadi subscriber pada channel kami. Terima kasih. Kebanyakan pasien yang punya masalah dengan tensi juga punya masalah dengan gula darah yang ketinggian. Karena memang akarnya dari gula darah tinggi dan tingginya tensi samalah, ya gangguan metabolisme kita. Dan buat nanganin gangguan metabolisme tanpa obat atau herbal, saya sudah sejak 5 tahun sediakan ilmu dan edukasi secara gratis. Walaupun fokus utama saya adalah diabetes, namun cara nanganin hipertensi tanpa obat dengan diet, perubahan gaya hidup, dan olahraga persis sama seperti nanganin diabetes. Bagi teman yang ingin tahu cara mengatasi gangguan metabolisme seperti hipertensi dan gula darah tinggi, kami kasih bimbingan secara gratis. Untuk mendapatkan bimbingan gratis ini, silahkan hubungi kami melalui WhatsApp. Nomor WhatsApp kami saya sudah catat pada deskripsi atau juga pada bagian komen dari video ini. Silahkan kirim pesan teks mau atasi hipertensi kepada kami dan kami akan membantu selanjutnya. Yuk, tunggu apa lagi? Nggak ada biaya kok. Sedangkan teman-teman yang ingin tahu apa sebenarnya akar baik dari hipertensi maupun dari diabetes, jangan kelewat simak video yang ini juga. Banyak ilmu dan solusi sekaligus di dalamnya.